Disclaimer, cerita ini dibuat oleh penulis hanya untuk hiburan semata. Bila ada kejadian yang melanggar hukum, kami tidak membenarkan tindakan tersebut. Cerita ini dimulai di sebuah tempat yang bernama Akhir Great Dao dengan padang gurun yang terbentang luas. Di atas langit ada seekor burung aneh yang membentangkan sayapnya hingga menutupi langit. Tetapi secara tiba-tiba burung aneh itu berteriak dan terjatuh dengan sangat keras ke hamparan padang gurun. Setelah beberapa saat, ada sebuah robekan dari dalam tubuh burung aneh itu. Lalu keluarlah seorang gadis dari dalam tubuh burung aneh itu sembari dia mengumpat dengan kesal. Sebab dia tidak menyangka jika masih ada burung pemakan kekosongan di tempat itu. Bukankah semua makhluk itu telah punah sejak Dewa Pangu membelah langit? Ternyata seseorang yang mirip dengan gadis kecil itu merupakan leluhur dari sungai Styx yang bernama Ming He. Meskipun dia seorang leluhur agung, dia tidak menyangka jika harus mengorbankan Blood Sea yang telah dikembangkan seumur hidup hanya demi mengungkap akhir dari Great Dao. Di saat yang sama ada seekor roh iblis, gajah raksasa, dan serigala iblis yang mengarah kepadanya, sehingga membuatnya merasa sangat terkejut. Sebab ketiga binatang yang sangat mengerikan itu telah berada sangat dekat dengan dirinya. Dan di saat itu juga ketiga binatang iblis itu menyerangnya hingga menciptakan ledakan yang cukup besar. Setelah ledakan itu, terlihat serigala iblis berhasil mendapatkan sebelah tangan Ming He. Dan untuk roh iblis berhasil mengambil salah satu kaki yang dimiliki oleh Ming He. Meskipun begitu, Ming He masih dapat meloloskan diri dengan menjauh dari ketiga binatang kekosongan itu. Di saat yang sama kaki dan tangan Ming He yang tadinya telah hancur, kini telah berhasil dia pulihkan kembali. Lalu Ming He menyiapkan sebuah energi di tangannya. Dan selanjutnya dia mengarahkannya untuk menyerang ketiga binatang kekosongan itu. Sehingga kini ketiga binatang kekosongan itu telah berhasil dimusnahkan oleh serangan dahsyat yang dilancarkan oleh Ming He. Di saat yang sama Ming He muntahkan banyak sekali cairan merah dari dalam tubuhnya. Sehingga dia bertanya-tanya apakah Blood Sea-nya telah benar-benar habis. Menurutnya mungkin satu serangan penghabisan lagi, dia tidak akan dapat memulihkan dirinya lagi melalui penyatuan nadi. Dari atas langit ada seekor gagak iblis bermata tiga yang melesat dengan sangat cepat menargetkan Ming He. Sehingga membuat Ming He yang menyadarinya merasa sangat terkejut. Dan di dalam keputusasaannya dia bertanya apakah dia benar-benar ditakdirkan untuk meninggal di tempat itu. Jika dia meninggal saat ini, penyesalan terbesarnya adalah dia belum menemukan rahasia akhir dari Great Dao. Jadi dia tidak dapat menerima semua itu, meskipun saat ini dia tidak lagi dapat berbuat apa-apa. Dia masih berharap jika ada yang menyelamatkannya, dia pasti akan menjadikan orang itu sebagai murid terakhirnya. Bahkan dia kini memejamkan matanya sembari berteriak sangat keras dengan mengatakan siapapun yang dapat menyelamatkannya. Dia pasti akan mengakuinya sebagai ayah tirinya. Di saat bersamaan ada suara ayam yang sangat keras terdengar di tempat itu. Sehingga membuat Ming He merasa cukup terkejut dan dia pun segera membuka matanya sembari dia bertanya suara apakah itu. Namun di saat yang sama binatang kekosongan yang tadinya menargetkannya, secara tiba-tiba terjatuh dengan sangat keras di hadapannya. Dan ketika dia menengok ke atas, terlihatlah ada seekor burung besar yang sedang terbang menutupi langit. Namun ketika melihat wujud asli dari binatang itu, Ming He merasa sangat terkejut. Karena binatang itu ternyata adalah seekor ayam dengan seorang pemuda yang kini sedang menungganginya. Sembari turun dari tubuh ayam yang ditungganginya, pemuda yang bernama Yang Li itu mengumpat kesal kepada sistem yang dianggapnya tidak berguna. Bahkan menurutnya sistem yang dia miliki tidak hanya tidak berguna, melainkan juga tidak bisa membimbingnya. Namun ketika dia melihat Ming He yang bersimpuh di hadapannya, Yang Li merasa sangat terkejut karena dia mengira jika dia telah menabrak seseorang. Berbeda dengan Ming He yang kini malah tersenyum bengis sebab menurutnya Dewi Keberuntungan masih memihaknya. Karena tubuh dari pemuda itu dipenuhi energi spiritual yang merupakan nutrisi yang sangat sempurna baginya. Dia juga mengira jika pemuda di hadapannya bukanlah reinkarnasi dari seorang tokoh besar. Dan yang terpenting baginya saat ini adalah menyerap energi spiritual untuk memulihkan kultivasinya. Untuk soal pemuda yang baru saja menyelamatkannya, iblis sejati tidak membutuhkan yang namanya balas budi. Namun di saat yang sama Yang Li malah mengangkat tubuh Ming He yang hanya terdiam di hadapannya sembari dia meminta Ming He untuk kembali sadar. Karena melihat Ming He bersikap aneh, Yang Li bertanya kepada ayam tunggangannya apakah gadis itu menjadi sableng karena mereka menabraknya. Setelah tersadar dari lamunannya,
Ming He mengatakan jika dia baik-baik saja, sehingga membuat Yang Li merasa cukup bersyukur. Lalu dengan polosnya Yang Li menanyakan mengapa dia sendirian di tempat itu. Dan di manakah keluarganya berada. Dengan memasang ekspresi sedih Ming He berpura-pura dengan mengatakan jika tadi dia tertidur. Dan setelah dia tersadar secara tiba-tiba dia telah berada di tempat itu. Namun yang sebenarnya dipikirkan Ming He meskipun pemuda itu telah menyelamatkannya. Di saat dia telah menyerap energi spiritualnya, dia akan segera mengakhiri hidupnya. Di saat yang sama Yang Li malah menawarkan diri untuk menggendongnya. Sehingga membuat Ming He merasa cukup terkejut, sembari menahan tawa bengisnya. Ming He berterima kasih kepada pemuda itu sembari dia segera naik ke gendongannya. Setelah dia berada di gendongan Yang Li, Ming He segera membuka mulutnya dengan lebar. Dan di saat itu juga Ming He mencoba menggigit leher Yang Li untuk menyerap energi spiritual yang dimiliki oleh Yang Li. Namun secara tiba-tiba muncullah sebuah energi yang menahannya. Bahkan energi itu dapat mendorongnya hingga terlepas dari gendongan pemuda itu. Menyadari Ming He tidak lagi berada di gendongannya, Yang Li segera menoleh ke arah Ming He untuk memastikan keadaannya. Namun yang Ming He lihat di hadapannya saat ini berupa seseorang dengan dipenuhi energi yang sangat mengerikan, yang sedang menatapnya dengan sorot mata yang sangat tajam. Sehingga membuat Ming He merasa cukup ketakutan sebab dia menyadari jika energi itu merupakan Primordial Chaos True Ki bawaan yang hanya dimiliki oleh Great Primordial Power. Bahkan saat dia berada di puncaknya, dia tidak akan mampu untuk menandinginya. Dan kini dia merasa jika hari ini dia benar-benar akan berakhir. Namun dia sama sekali belum menyerah, sehingga kini dia menjatuhkan harga dirinya dengan memasang ekspresi imut sembari memanggil Yang Li sebagai ayah tirinya. Mendengar perkataan Ming He, Yang Li hanya terdiam tanpa memberikan tanggapan apapun. Sehingga kini membuat Ming He bertanya mengapa ayah tirinya malah terdiam. Dan di dalam benak Ming He saat ini dia merasa sangat kesal karena dia telah mengorbankan Blood Sea miliknya untuk mencapai akhir dari Great Dao. Jadi dia tidak boleh menyerah meskipun dia harus membuang harga dirinya. Di dalam benaknya Yang Li berpikir jika dia baru saja berburu. Tapi secara tiba-tiba dia malah memiliki seorang anak angkat. Semua ini terjadi karena ayamnya menabrak bocah sableng itu. Jika dia meninggalkan bocah itu di tempat ini, mungkin bocah itu akan dimakan oleh binatang iblis dan hanya akan menambah dosanya. Yang Li saat ini hanya bisa mengumpat kesal sembari memandang ayamnya. Sehingga membuat ayam itu merasa cukup tertekan ketika ditatap oleh Yang Li. Karena semua itu terjadi akibat ulah dari tunggangannya. Dia berpikir untuk tetap bertanggung jawab, setidaknya dia akan mengantarkan bocah itu bertemu dengan keluarganya. Mungkin saja keluarga bocah itu mengetahui jalan keluar dari tempat aneh itu. Sembari mengelus kepala Ming He, Yang Li menanyakan siapakah namanya. Dan dia berkata jika dia akan mengantarkannya kembali kepada keluarganya. Lalu Ming He memperkenalkan dirinya dan dia juga mengatakan jika dia berasal dari klan Asura. Dan dengan dipenuhi kegembiraan Ming He mengatakan jika dia mengetahui jalan pulang. Di dalam benaknya Ming He merasa sangat senang. Dan dia berjanji akan membalas semua yang terjadi kepadanya saat ini setelah dia berhasil memulihkan kembali kekuatannya. Di saat yang sama terdengar sebuah suara di kepalanya. Dengan suara itu memanggilnya sebagai leluhur Ming He. Dan suara itu juga mengatakan apakah leluhur Ming He akan kembali begitu saja setelah mencapai akhir dari Great Dao. Suara itu juga menyarankan Ming He untuk mengikuti pemuda itu. Karena dengan mengikuti pemuda itu kultivasinya akan meningkat dengan sangat pesat. Dan dia akan dapat makan dengan puas. Namun Ming He malah merasa kebingungan sembari dia bertanya-tanya siapa yang berbicara dengannya lewat telepati. Yang Li yang melihat tingkah dari Ming He malah merasa kasihan dengan keadaan Ming He saat ini. Karena dia mengira jika kepala Ming He telah terbentur keras hingga membuatnya seperti itu. Dan dia juga berniat untuk segera mengantarkan Ming He pulang kepada keluarganya. Lalu Yang Li mendekati Ming He sembari dia memintanya untuk tetap di tempat itu bersama ayamnya. Sebab dia akan pergi untuk mencari makanan lebih dulu. Dan setelah kenyang dia akan segera mengantarkannya pulang. Sembari memasang ekspresi kalem Ming He menuruti perkataan Yang Li. Setelah kepergian Yang Li dari tempat itu, ayam gemuk itu mendekati Ming He sembari dia mengatakan, "Lama tidak bertemu leluhur Ming He, aku adalah Kun Peng." Setelah mengetahui bahwa ayam itu adalah Kun Peng, Ming He merasa cukup terkejut. Lalu dijelaskan bahwa di Laut Utara ada seekor ikan yang bernama Kun yang memiliki ukuran yang sangat besar.
Dan tidak ada yang tahu berapa mil panjang yang ikan kun miliki. Setelah sekian lama ikan kun berubah menjadi burung poniek bernama Peng yang memiliki sayap yang sangat luas. Dan tidak ada yang tahu seberapa mil lebar yang dia miliki. Kun Peng adalah anak dari burung phoenix pertama yang merupakan salah satu penguasa langit dan bumi di generasi sebelumnya. Dan sekarang dia menjadi ahli strategi dari klan primordial Demon yang posisinya berada satu tingkat di bawah Kaisar Langit. Kun Peng terkenal sebagai ahli strategi yang berasal dari alam surga. Sembari memasang ekspresi mengejek, Ming He bertanya mengapa Kun Peng menjadi gemuk seperti itu. Lalu Kun Peng meminta Ming He untuk memelankan suaranya. Sebab Yang Li tidak mengetahui identitasnya yang sebenarnya. Namun Ming He malah kembali mengejek Kun Peng dengan mengatakan, seorang ahli strategi mengapa tidak tinggal di istana surgawi? Dan seorang leluhur agung mengapa malah berpura-pura menjadi seekor ayam biasa? Mendengar hinaan yang dikatakan oleh Ming He, Kun Peng hanya merasa cukup jengkel kepadanya. Lalu Kun Peng menjelaskan bahwa 10 tahun yang lalu dia terbang melampaui Primordial Horizon. Tapi tanpa sengaja dia memicu tabu misterius yang membuatnya terdampar di tempat itu. Selama bertahun-tahun dia mengikuti Yang Li, dan dia juga telah begitu banyak memakan binatang kekosongan. Tapi tanpa adanya kemampuan ilahi untuk menyempurnakannya. Tubuhnya berakhir seperti saat ini. Lalu Ming He menanyakan apakah dengan mengikuti Yang Li dapat meningkatkan kultivasinya. Kun Peng membenarkan hal itu, dia juga tidak mengetahui mengapa hal itu bisa terjadi. Tapi kultivasinya telah meningkat sangat pesat, dan mungkin saat ini dia telah melampauinya. Jika Kun Peng sangat hebat, mengapa kau malah menjadi tunggangan seseorang? Tanya Ming He dengan dipenuhi rasa penasaran. Menurut Kun Peng, Yang Li sangatlah mengerikan, dia memang seperti manusia biasa. Tapi sebenarnya dia adalah seorang natural saint dengan kekuatan yang luar biasa. Setiap binatang kekosongan dengan mudah menjadi mangsanya dan menjadikannya sebagai sebuah hidangan. Dengan keadaanku saat ini bagaimana mungkin aku akan memprovokasinya? Aku curiga dia sama seperti Dewa Pangu yang lahir di akhir Great Dao dan ditakdirkan untuk menjadi natural saint yang mewarisi langit. Di saat yang sama mereka dikejutkan dengan suara dari Yang Li, yang menanyakan apa itu natural saint, dan kini terlihat Yang Li yang telah kembali dengan membawa binatang kekosongan kun yang dapat memakan benda-benda langit. Sehingga membuat Ming He merasa sangat terkejut, dan dia hanya mampu untuk menelan ludahnya sendiri. Lalu Kun Peng meminta Ming He untuk mempercayainya bahwa selama 10 tahun ini dia sudah memakan setiap binatang yang berada di akhir Great Dao. Dia juga memperingatkan Ming He bahwa tempat itu lebih dalam dari yang terlihat. Namun Ming He masih tidak percaya dengan omong kosong tentang natural saint. Jika dia telah melewati batasan dalam kemampuan ilahi, dia akan melawan Yang Li untuk membalas semua penghinaan ini. Setelah beberapa waktu berjalan, pada akhirnya mereka telah sampai di tempat di mana portal di antara akhir Great Dao dan Sungai Styx terhubung. Di ujung jalan terlihat ada sebuah portal yang telah terbuka menunggu kedatangan mereka. Pada saat ini, di balik portal itu seluruh anak buah Ming He telah berkumpul. Di antara seluruh bawahan Ming He, ada 4 makhluk yang memimpin mereka yaitu Raja Mara, Brahma, Kumara, dan Siva. Melihat pemandangan aneh itu, para Raja Iblis menjadi sangat bergembira. Dengan kegembiraannya Siva berteriak, leluhur dulunya merupakan seseorang di bawah para saint. Setelah menghabiskan blood sea-nya dan mencapai akhir Great Dao, pasti dia akan kembali dengan menjadi seorang saint yang akan membuat klan Asura terbangkit kembali. Di saat yang sama sorakan keras mulai terdengar di seluruh tempat itu dengan teriakan yang mengatakan, klan Asura akan bangkit dan leluhur akan menjadi saint. Secara tiba-tiba aura di tempat itu berubah menjadi sangat mencekam. Sebuah retakan muncul di langit dan mulai membesar. Sehingga membuat Raja Mara mengatakan jika leluhur akan segera tiba. Yang membuat semua klan Asura secara serentak mengom dengan sangat keras untuk menyambut kedatangan leluhur mereka. Tak berselang lama dari dalam portal itu muncullah seekor ayam gemuk yang tengah terbang dengan membawa 2 orang di punggungnya. Kedua orang itu adalah Yang Li dan Ming He, sehingga membuat semua makhluk yang berada di sana langsung terdiam ketika melihat hal itu. Di saat mereka telah sampai di kampung halaman Ming He, terlihat Ming He yang tersenyum bengis memikirkan tentang balas dendamnya. Di saat yang sama Kun Peng mengatakan jika kekuatannya telah habis dan dia tidak dapat menahannya lagi. Tanpa merasa ada yang aneh, Yang Li bertanya-tanya. Tadi langit terlihat sangat cerah, tapi mengapa secara tiba-tiba menjadi gelap seperti ini?
Ming He yang mendengarnya hanya memasang senyum bengisnya. Karena tidak dapat menahannya lagi, pada akhirnya Kun Peng terjatuh ke tanah. Namun Yang Li dan Ming He masih sempat untuk melompat dari punggung Kun Peng. Melihat Kun Peng yang telah tersungkur dengan cukup keras, Yang Li menanyakan apakah ayam gemuknya masih hidup. Sembari menatap Yang Li, Raja Mara bertanya di dalam benaknya, siapakah orang itu, dan mengapa leluhur kembali bersamanya? Lalu Yang Li berbalik menatap keempat pemimpin Asura sembari dia menanyakan apakah mereka kerabat dari Ming He. Dia juga meminta mereka untuk tidak khawatir, meskipun bocah kecil ini sedikit terluka. Tapi dia hanya merasa sedikit ketakutan, sehingga membuat keempat pemimpin klan Asura menjadi sangat terkejut setelah mendengar leluhur mereka dipanggil sebagai seorang anak kecil. Secara tiba-tiba langit di atas mereka mulai bergemuruh dan petir mulai menyambar ke segala arah. Dan di saat itu juga ada sebuah energi yang sangatlah dahsyat yang menjulang tinggi hingga menembus langit. Dan ternyata energi itu berasal dari kemampuan ilahi Ming He yang pembatasnya telah terlepas. Melihat hal itu Yang Li hanya terdiam tanpa memberikan tanggapan apapun. Setelah seluruh kekuatan aslinya kembali, Ming He merasa sangat bersemangat karena dia merasakan energinya terus meluap di dalam tubuhnya. Bahkan kini dia juga telah menyiapkan dua buah pedang yang bernama Yuan Tu Sword dan Abyss Sword. Sembari menyiapkan kedua pedang itu, dan dengan sorot mata yang tajam, Ming He meminta Yang Li untuk bersiap karena dia akan segera menghabisi nyawanya. Namun secara tiba-tiba senjata Yuan Tu Sword dan Abyss Sword yang digunakan oleh Ming He terjatuh. Sehingga membuat Ming He sangatlah terkejut sekaligus berkeringat dingin karenanya. Begitupun semua orang yang berada di sana hanya terdiam dengan bertanya-tanya ketika melihat apa yang baru saja terjadi. Menurut Raja Mara, senjata itu merupakan artefak pendamping leluhurnya yang berada di tingkat dewa. Kembali ke beberapa detik yang lalu, di saat Ming He bersiap dengan pedangnya, Yang Li hanya terdiam menatapnya, yang membuat Yuan Lu Sword yang memiliki kesadaran sendiri merasa sangat ketakutan dengan aura yang sangat mengerikan yang dikeluarkan oleh Yang Li. Di saat yang sama Ming He bertanya-tanya mengapa mereka tidak dapat mengendalikan senjatanya. Lalu kedua pedang itu menjatuhkan diri mereka sembari mereka berpura-pura meninggal untuk menghindari masalah yang akan datang. Kembali ke waktu sekarang, di mana Ming He merasa putus asa ketika menyadari kedua senjatanya tidak merespon dirinya. Bahkan hingga membuat tubuhnya merinding dengan cukup ketakutan. Dan di dalam benaknya dia bergumam, dengan kekuatan aneh ini, jika Yang Li ingin menghancurkan klan Asura, tidak akan mungkin dia dapat menghentikannya. Lalu dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Sebab dia baru saja berencana untuk menghabisinya, di saat yang sama Yang Li mengarahkan tangannya. Hingga membuat Ming He semakin ketakutan, namun ternyata Yang Li hanya mengelus kepala Ming He dengan lembut. Setelah itu dia berkata, bocah yang lucu dan juga nakal seperti kera. Bagaimana aku harus mendidikmu? Lalu terbesit di dalam pikirannya, jika dia seperti kera maka dia akan mendidiknya seperti Tong San Chong ketika mendidik Sun Wukong. Sembari menaruh telapak tangan di dada seperti seorang biksu. Yang Li menyebut Ming He sebagai Wukong, namun dia langsung membenarkan ucapannya sembari dia meminta Ming He untuk lain kali tidak membuang sampah sembarangan. Karena dapat melukai seseorang, dan dia juga mengatakan meskipun tidak ada yang terluka merusak tanaman dan bunga juga merupakan suatu hal yang tidak baik. Mendengar perkataan Yang Li, Ming He hanya terdiam dengan penuh ketakutan. Kemudian Yang Li mengambil kedua senjata yang telah terjatuh itu sehingga membuat Yuan Lu Sword merasa sangat terkejut. Menurut Yang Li kedua pedang itu terlalu berbahaya. Sebab jika anak-anak memainkan benda seperti itu akan dapat melukai dirinya sendiri. Lalu Yang Li mengatakan jika dia akan menyita benda itu sembari dia menyimpan kedua senjata itu ke dalam penyimpanan sistem yang dia miliki. Sehingga membuat Ming He merasa cukup terkejut, bahkan membuatnya merengek akan mengeluarkan air matanya. Di saat melihat Ming He akan menangis, Yang Li merasa cukup terenyuh. Lalu dia menjelaskan bahwa dia mengambilnya bukan tanpa alasan. Dan di saat bersamaan Yang Li mengeluarkan sesuatu dari penyimpanannya. Ternyata yang dikeluarkan oleh Yang Li hanyalah sebuah sekop mainan. Lalu Yang Li memberikan sekop mainan itu kepada Ming He sembari mengatakan jika anak-anak seharusnya bermain dengan benda seperti itu. Di dalam benaknya Ming He bergumam, siapa yang menginginkan benda seperti itu? Namun ketika dia melihatnya dengan lebih seksama, dia menyadari jika sekop itu mengandung aura Qi Hong Meng di dalamnya. Sehingga membuat Ming He merasa sangat senang, dijelaskan bahwa Qi Hong Meng merupakan fondasi Dao.
Tokoh-tokoh besar seperti Hong Jun Daozu, Tri Sein, dan Nuwa mencapai tingkat kesucian setelah memilikinya. Dengan dipenuhi kegembiraan hingga membuatnya menangis. Ming He memeluk sekop pemberian Yang Li. Menurutnya sekop itu menyimpan energi ancient chaotic yang melebihi senjata Yuan Lu dan Abi. Bahkan hanya dengan sedikit saja jejak Qi Hong Meng itu, seseorang bisa menemukan peluang untuk mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Melihat Ming He menangis, Yang Li bertanya mengapa dia menangis. Apakah dia tidak menyukainya? Mengetahui bahwa Ming He diberikan artefak dewa yang memiliki Qi Hong Meng oleh Yang Li, Kun Peng merasa cukup terkejut, lalu dia bertelepati kepada Ming Ye dengan sangat kesal. Dia mengatakan, selama 10 tahun aku menjadi tunggangannya, aku belum pernah diberikan artefak apapun olehnya. Tapi kenapa kau malah langsung mendapatkan artefak di tingkat dewa? Sembari mendorong tubuh gemuk Kun Peng, Ming He membalasnya dengan mengatakan bahwa ayah tirinya yang memberikannya. Dia juga menanyakan untuk apa seekor ayam gemuk sepertinya membutuhkan sekop. Melihat leluhurnya sedang berdebat dengan seekor ayam, Sifa bertanya kepada Raja Mara apa yang harus mereka lakukan. Namun Raja Mara mengatakan jika dia juga kebingungan. Menurut yang dia mengerti, leluhur menggunakan senjatanya untuk menyerang pemuda itu. Jadi seharusnya mereka telah menjadi musuh, tapi bukannya marah. Pemuda itu malah memberikan sebuah hadiah kepada leluhur. Dan sekarang leluhur terlihat sangat senang seperti orang yang telah kehilangan akalnya. Sehingga Raja Mara menyimpulkan jika mungkin saja pemuda itu benar-benar ayah tiri dari leluhur mereka. Lalu Sifa menanyakan bagaimana mereka harus menyapa ayah tiri dari leluhurnya. Namun Raja Mara terlihat kebingungan dan berpikir keras tentang apa yang harus mereka lakukan. Di saat yang sama, Yang Li menyodorkan tangannya kepada Raja Mara sembari dia menanyakan apakah dia ibu dari Ming He. Sebab menurutnya Raja Mara sangatlah mirip dengan Ming He. Sembari menarik tangannya dari Yang Li, Raja Mara mengatakan jika dia bukanlah ibunya. Dan kini di dalam benaknya dia merasa sangat resah. Karena leluhur Ming He sangatlah pendendam, jika dia sampai berani mengaku sebagai ibunya, pasti dia akan segera hancur. Namun di saat bersamaan Ming He berteriak dengan lantang mengatakan bahwa Raja Mara adalah ibunya. Sehingga membuat tatapan Yang Li dan Raja Mara langsung tertuju kepada Ming He. Lalu Yang Li kembali menatap Raja Mara sembari dia berkata bahwa dia telah menduganya. Sembari menatap Kun Peng yang telah terkapar, Ming He bergumam bahwa dia tidak akan berakhir seperti Kun Peng yang hanya menjadi sebuah tunggangan. Dan dia berniat untuk membangun reputasinya lebih dulu dengan mengandalkan ayah tirinya. Menurutnya jalannya menuju Sein telah terbuka dengan sangat lebar. Lalu Ming He berkata kepada Yang Li sepertinya ibu terlihat sangat bahagia ketika melihatnya telah kembali. Sampai-sampai dia kehilangan kesadarannya untuk sesaat. Ucap Ming He sembari memberikan aura intimidasi kepada Raja Mara. Sehingga membuat Raja Mara langsung tersenyum tipis kepada Yang Li sembari dia mengatakan jika dia merasa sedikit kebingungan. Ketika melihat orang-orang lainnya yang berada di sana. Yang Li menanyakan siapakah mereka, dan terjadilah suatu keheningan untuk sementara waktu di tempat itu. Dan dengan sorot mata yang tajam penuh intimidasi, Ming He mengatakan siapapun yang membocorkan penyamarannya akan dia kecilkan hingga tak tersisa. Sehingga membuat keempat pemimpin itu merasa sangat ketakutan ketika melihat aura intimidasi yang dikeluarkan oleh leluhur mereka. Dan kini Brahma memperkenalkan dirinya lebih dulu sebagai paman dari Ming He. Disusul oleh Sifa yang juga mengaku sebagai paman dari Ming He. Dan yang terakhir adalah Kumara yang mengaku sebagai bibi dari Ming He. Setelah perkenalan itu, Raja Mara berterima kasih kepada Yang Li karena dia telah menyelamatkan Ming He. Dan ketiga pemimpin Asura lainnya juga berterima kasih atas kedermawanan dari Yang Li. Lalu Raja Mara meminta Yang Li untuk tinggal di kediaman mereka dalam beberapa waktu. Agar mereka dapat membalas kebaikannya. Di saat bersamaan Brahma memulai sebuah teknik teleportasi. Sehingga kini dia telah membuka portal menuju tempat tinggal mereka. Dan dengan senang hati Yang Li menerima tawarannya. Namun dia meminta seseorang untuk membawa juga tunggangannya. Dan kini mereka semua segera berlalu pergi dengan memasuki portal yang Brahma ciptakan. Dan setelah beberapa saat seluruh klan Asura yang berada tempat itu telah menghilang sepenuhnya. Tak berselang lama ada sebuah cahaya keemasan yang turun dari langit. Dari dalam cahaya keemasan itu muncullah seorang Demon Emperor dari klan Yao yang bernama Kaisar Dijun. Kedatangannya ke tempat itu karena dia merasakan keberadaan dari Master Demon, namun saat dia tiba di tempat itu tidak ada seorang pun yang berada di sana, sehingga membuatnya cukup kebingungan.
Dan ketika dia kembali merasakan aura yang berada di sekitar tempat itu, dia merasa cukup terkejut karena aura itu adalah milik dari Ming He. Di dalam keterkejutannya dia mengira jika Master Demon telah ditangkap dan dibawa pergi ke wilayah klan Asura. Kemudian kini berpindah di wilayah klan Asura yang nampak mencekam. Di dalam aula utama saat ini sedang diadakan sebuah jauman dengan berbagai makanan lezat yang dikhususkan untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Yang Li. Pada saat itu Ming He memanggil Yang Li sebagai ayah tiri. Sembari dia mengatakan jika setelah perjamuan ini dia akan secara resmi menjadi anak tirinya. Di dalam benaknya Ming He bergumam, karena blood Xi-nya telah lenyap. Untuk sementara waktu dia harus menahan diri dan mengambil beberapa keuntungan. Setelah dia mencapai seorang Saint dia berniat untuk membalaskan semua dendamnya kepada Yang Li. Di saat yang sama Raja Mara tersenyum tipis sembari berkata kepada Yang Li. Karena kau telah menyelamatkan Ming He, sepertinya kita sudah ditakdirkan untuk bertemu. Jadi kenapa kita tidak merayakannya dengan bertukar cawan? Ucap Raja Mara sembari menyentuh pundak Yang Li dengan lembut. Sehingga membuat Yang Li merasa merinding di sekujur tubuhnya. Sebab dia mengira jika Raja Mara telah terpesona dengan ketampanannya. Dan mungkinkah Raja Mara akan menculiknya untuk dijadikan sebagai pengantin pria? Lalu Raja Mara menyodorkan segelas anggur kepada Yang Li sembari dia meminta Yang Li untuk menjadi saudara angkatnya. Dan Yang Li pun merasa lega setelah mengetahui maksud dari Raja Mara. Setelah itu Yang Li menjawabnya bahwa saat ini dia telah menganggap Ming He sebagai anak angkatnya. Jadi secara tidak langsung mereka telah menjadi keluarga. Di saat yang sama Ming He mengirim telepati kepada Raja Mara dengan menanyakan apa yang Raja Mara lakukan dengan menjadi saudara dari Yang Li. Lalu Raja Mara menjawabnya bahwa dia hanya membantu leluhurnya untuk mendapatkan hati Yang Li. Di dalam benaknya Raja Mara bergumam bahwa dia harus membangun hubungan yang baik dengan Yang Li. Karena saat ini yang dapat mengendalikan leluhurnya hanyalah Yang Li. Dia juga meminta leluhurnya untuk tidak khawatir, dan dia tetap akan memanggilnya sebagai leluhur. Tapi di saat berada di hadapan Yang Li, dia meminta leluhurnya untuk memanggilnya sebagai ibu. Ucap Raja Mara sembari tersenyum tipis, sehingga membuat Ming He merasa cukup kesal dengannya. Setelah perbincangan itu, Raja Mara kembali memanggil Yang Li. Lalu dia memberikan slip giok yang berisi informasi tentang puluhan ribu faksi terkenal di Great Desolation. Dan dia meminta Yang Li untuk mempelajarinya demi menambah wawasannya. Sembari menerima slip giok itu, Yang Li mengucapkan terima kasih kepada Raja Mara. Di saat yang sama Ming He ikut menimpali bahwa menurutnya ayah tirinya tidak akan peduli dengan sekumpulan semut rendahan itu. Namun Raja Mara malah memanggil leluhurnya dengan sebutan Ming Ming sembari dia meminta Ming He untuk tidak menyela ketika orang dewasa sedang berbicara. Mendengar perkataan Raja Mara, semua orang yang berada di tempat itu langsung terdiam dan tatapan mereka tertuju kepada Raja Mara. Begitupun Ming He yang juga merasa sangat terkejut. Sehingga kini dengan amarahnya yang tidak tertahankan lagi, Ming He mengeluarkan aura intimidasinya sembari dia berkata, "Beraninya kau memanggilku seperti itu?" Yang seketika itu membuat Raja Mara langsung berkeringat dingin dengan sangat ketakutan. Sebab jika dia sampai terkena sedikit saja energi dari leluhurnya, mungkin dia akan lenyap hanya dalam sekejap, namun di saat bersamaan Yang Li menyentil kepala Ming He. Sehingga membuat aura yang dikeluarkannya hancur seketika. Lalu Yang Li memarahi Ming He dengan menanyakan bagaimana bisa Ming He bersikap kasar seperti itu kepada ibunya. Melihat leluhurnya langsung terdiam, Raja Mara merasa cukup terkejut. Lalu dia mengatakan kepada Yang Li jika mereka memang selalu seperti itu untuk membangun hubungan mereka. Di saat yang sama Yang Li meminta Ming He untuk menghormati dan selalu berbakti kepada ibunya. Dan dengan tersenyum tipis Ming He mengatakan jika dia akan selalu mengingat pesan dari ayah tirinya. Meskipun begitu di dalam benaknya Ming He merasa sangat kesal dan dia berjanji akan memberikan Raja Mara sebuah pelajaran. Merasakan intimidasi yang diberikan oleh Ming He, Raja Mara hanya bisa menahan rasa takutnya sembari dia meminta Yang Li untuk melanjutkan perjamuan mereka. Di saat bersamaan, di atas langit klan Aura ada sebuah kilatan cahaya yang melesat dengan sangat cepat terjatuh dari langit. Sehingga membuat penduduk klan Asura berhamburan pergi dengan cukup ketakutan. Dan ketika menatap ke atas, Yang Li melihat bahwa langitnya telah robek. Menurut Raja Mara aura yang terasa saat ini adalah aura kaisar dari klan Yao.
Dan benar saja saat ini Kaisar Dijun telah berada di luar wilayah klan Asura dengan memancarkan aura yang sangatlah mendominasi. Menyadari kedatangan Kaisar Dijun, semua pemimpin klan Asura segera keluar untuk melihatnya. Namun Yang Li hanya memasang ekspresi datar ketika melihat Kaisar Dijun. Berbeda dengan Kun Peng yang merasa sangat panik, karena tuannya telah berada di sana. Dan dia tidak ingin tuannya mengetahui bahwa dia telah menjadi tunggangan orang lain. Jadi dia berniat untuk menyembunyikan tubuhnya yang gemuk itu di suatu tempat. Dan saat ini Ming He berteriak kepada Kaisar Dijun dengan menanyakan apakah dia telah bosan hidup. Sebab beraninya dia datang ke wilayahnya dengan membuat masalah. Tanpa menjawabnya, Kaisar Dijun malah berbalik bertanya kepada Ming He. Apakah dia telah menculik Master Yao Kun Peng dari istana surgawinya? Dalam ketakutannya, Kun Peng bertelepati kepada Ming He dengan mengatakan, jika Ming He berhasil menyembunyikannya dari tuannya, dia pasti akan memberitahunya tentang semua kebiasaan Yang Li. Dengan memberi Yang Li hadiah kau pasti akan mendapatkan artefak di tingkat dewa dengan mudah. Sembari tersenyum tipis Ming He membalasnya dengan mengatakan bahwa dia tidak menyangka jika seekor ayam gemuk akan memohon kepadanya. Lalu Ming He berkata kepada Kaisar Dijun mengapa dia harus tertarik dengan hewan campuran seperti itu. Mendengar jawaban Ming He, Kaisar Dijun tidak menerimanya begitu saja. Karena dia tahu jika Ming He tidak akan menyerahkan Kun Peng dengan mudah. Karena tidak ada jalan lain, Kaisar Dijun mengeluarkan sebuah artefak sembari dia meminta Ming He untuk tidak menyalahkannya jika dia harus bersikap kasar. Dan di saat itu juga Kaisar Dijun melemparkan artefak itu ke atas langit, sehingga di saat artefak itu telah melayang di atas langit, secara tiba-tiba artefak itu terbuka dengan menunjukkan sebuah lukisan yang sangat indah dengan aura dominasi yang sangatlah menakjubnya, yang membuat Ming He merasa sangat terkejut, sebab artefak itu merupakan Map of Mountain and Rivers.